Bus yang ditumpangi rombongan peziarah terbakar di ruas tol Jakarta Cikampek, Kota Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi tepat di bawah stasiun LRT Jati Bening saat bus asal Lampung ini menuju makam Wali Songo. 33 penumpang yang merupakan santriwati seluruhnya selamat, namun mereka sempat trauma. Dari keterangan saksi, kebakaran diawali asap hitam pekat dan bau menyengat dari bagasi. Sopir bus kemudian berinisiatif meminggirkan kendaraan dan mengevakuasi penumpang. Api padam setelah tim damkar tiba di lokasi. Kebakaran ini sempat mengganggu aktivitas di stasiun LRT. Begitupun arus lalu lintas di ruas tol Jati Bening. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat Anyus melaporkan. Inilah detik-detik saat warga Pancoran, Barat 8 menangkap seorang pemuda yang diduga hendak melakukan pencurian di salah satu rumah warga. Pelaku berusaha melarikan diri saat akan ditangkap warga dari atap sebuah rumah. Ya Allah, sebelum hati-hati. Menurut polisi, pelaku yang dalam pengaruh minuman keras ditinggal teman-temannya hingga pelaku linglung dan masuk ke pekarangan rumah warga. Takut, Mama. Pelaku akhirnya bisa ditangkap saat terjatuh ke dalam rumah. Usai diamankan warga, pemuda tersebut kemudian diserahkan ke kantor polisi dan akhirnya berdamai dengan mengganti kerusakan rumah warga. Di Jakarta, Helmi Sejangbati melaporkan. Aduh, kabur lagi gebukan kene. Warga berupaya menghentikan sebuah mobil yang diduga ugal-ugalan dan tidak melakukan pembayaran di sejumlah tempat di kawasan wisata Pantai Pangandaran. Awas! Warga mengejar mobil yang dikemudikan wanita. Mobil akhirnya berhasil diadang oleh 2 polisi di sekitar kantor Kecamatan Pangandaran. Batin. Pengemudi wanita asal Bandung ini diamankan polisi agar tidak diamuk massa. Pengemudi beserta kendaraannya dibawa ke Mapolres Pangandaran untuk pemeriksaan lebih lanjut. Diduga pengemudi mobil mengalami depresi setelah ibu dan suaminya meninggal dunia. Polisi masih memeriksa intensif pengemudi wanita tersebut. Polisi mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi video viral dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus kepada pihak berwenang. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya, Kevin Pakat. Inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Terpergok hingga dikejar korbannya saat beraksi mencuri motor. Satu dari 2 pelaku curanmor melepaskan tembakan saat berupaya kabur. Beruntung tembakan tersebut meleset hingga tidak mengenai korbannya. Aksi curanmor yang terekam CCTV ini terjadi di Gang Jamblang, Buanan Indah, Kota Tangerang, Banten saat siang hari. Pelaku sebelumnya diketahui telah mengincar motor yang terparkir di luar rumah, namun aksinya berhasil dipergoki korbannya beserta warga sekitar. Motor pun gagal digasak pelaku. Nah dia bilang, motor kita diambil, buruan keluar. Ya udah saya dengan refleksnya saya langsung bangun lari tanpa pakai baju juga. Saya uber tuh maling, motor tinggalin di pot bunga. Nah udah saya uber lagi pas tengah-tengah, dia ngeluarin tembakan. Saya di situ ngedon. Ya udah saya pikir, udahlah yang penting motor saya udah ada di depan rumah saya. Warga berharap pihak kepolisian dapat meningkatkan patroli hingga ke permukiman penduduk. Mengingat kawasan Buanan Indah Tangerang termasuk daerah rawan tindak pidana pencurian sepeda motor. Dari Tangerang, Banten, Sukron melaporkan. Terekam CCTV, seorang pemuda ini awalnya memantau pemukiman warga di Gang Ikhlas, Kelurahan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur. Pelaku kemudian memanjat tembok dan menaiki tangga rumah yang menjadi sasarannya.
Tak berselang lama, pelaku turun dan kembali memanjat tembok rumah warga lainnya. Pelaku kemudian turun dengan cara melompat dari lantai 2 rumah warga dan melarikan diri. Dua telepon genggam milik warga dan uang 1 juta rupiah raib dibawa pelaku. Kejadian ini baru diketahui penghuni rumah setelah sempat terdengar suara orang terjatuh. Wali korban tak menduga jika suara ternyata pelaku pencurian yang baru saja beraksi. Yang ini, Pak. Bangun tapi HP-nya nggak ada di kamar atas. Nanya sama kami di bawah, sedangkan saya tidur di samping kursi panjang depan itu. Ternyata HP istri saya sama dompetnya sudah nggak ada. Dari pagi jatuh di sini. Warga berharap kepolisian bertindak tegas agar aksi pencurian di kawasan ini tidak kembali terjadi. Di Jakarta, Yomanik A-News melaporkan. Pemirsa, nekat melawan arah sebuah minibus menabrak pemotor di Jalan Arteri Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sopir minibus itu akhirnya diamuk massa. Sementara pemirsa, polisi masih selidiki kasus penganiayaan 2 pria di Cimanggis, Depok yang diduga melibatkan oknum TNI AL. Sebuah minibus kabur melarikan diri usai menabrak sepeda motor di Jalan Arteri Kalimalang, Jaka Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sepeda motor tersebut masuk ke dalam kolong mobil hingga terseret beberapa meter. Sang sopir akhirnya dapat diamankan warga di dekat Kota Bintang. Warga yang kesal dengan ulah sang sopir langsung menghajar hingga merusak kendaraannya. Sebelumnya, minibus ini melaju melawan arah dari arah Caman, Jatibening menuju Kota Bekasi. Sopir sempat diminta putar arah oleh pengendara lain namun menolak hingga menabrak sepeda motor dan menyeretnya. Beruntung pengendara sepeda motor selamat. Malah arah sini ininya mobilnya habis itu direpetlah motor itu sampai sini, tapi orangnya nggak apa-apa. Oh, orangnya turun. Jatuh keluar. Oke. Motornya sampai sini. Itu ditabrak terus di bawah kolong mobil. Iya, di bawah kolong mobil. Sang sopir dan kendaraannya langsung diamankan petugas kepolisian Polsek Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, A-News melaporkan. Kerabat dari korban penganiayaan datangi Polres Depok meminta keadilan. Mereka meminta kasus hukum atas penganiayaan kedua kerabatnya yang dituduh melakukan transaksi ilegal narkoba diusut transparan dan ditindak tegas. Siap. Nanti dari sini kita minta lagi keterangan. Siap, Bang. Siap. Kita hargai dong punya proses. Kami sudah bikin kita hargai mereka punya proses. Oke. Atas penganiayaan yang terjadi, kedua korban mengalami luka serius dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makobrimob guna menjalani perawatan intensif. Naas, 1 dari 2 korban, meninggal dunia. Dia sudah mengakui bahwa kondisi motornya mereka itu mogok karena kehabisan bensin. Oke? Hal itu juga diperkuat dengan keterangan Deden Negrata, kemudian saksi fakta. Itu warga yang di sekitar itu. Memang dia mengakui betul bahwa motor mereka itu mogok. Kenapa mogok? Karena kehabisan bensin. Jadi motif yang sebenarnya itu adalah bukan soal transaksi yang ilegal yang tadi, tapi memang benar-benar mereka datang ke situ karena kehabisan bensin. Kita minta untuk menunjukkan, ada nggak buktinya yang menunjukkan bahwa mereka telah melakukan transaksi ilegal, sampai sekarang nggak ada. Kapolres Metro Depok melalui Kasat Reskrim menyampaikan bahwa kasus ini terus kami kawal. Pelaku yang diduga merupakan anggota TNI AL saat ini masih dalam pemeriksaan di Pomal Bungur dan beberapa saksi sudah juga kami mintakan keterangan. Saat ini salah satu terduga pelaku yang merupakan oknum TNI Angkatan Laut, yaitu Serda M, tengah menjalani pemeriksaan di Pomal Bungur, Jakarta Pusat. Di sisi lain, 1 korban yang selamat masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara Makobrimob. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, A-News melaporkan. Pemirsa, dipicu perkara utang, seorang pegawai cleaning service tewas dianiaya atasannya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sementara motif pembunuhan anak politisi PKS di Cilegon, Banten karena pelaku terpergok saat akan mencuri di rumah korban.
Dunia Kesehatan di Kabupaten Bandung dikejutkan dengan insiden mengenaskan yang terjadi di lingkungan RSUD Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Seorang karyawan cleaning service ditemukan tewas bersimbah darah di dalam ruang chemical atau gudang cleaning service. Pasca kejadian, pelaku Randy alias Sambo, 48 tahun, yang menjabat sebagai kepala cleaning service di rumah sakit menyerahkan diri. Dari hasil pemeriksaan diketahui peristiwa maut dipicu rasa kesal pelaku terhadap korban terkait utang piutang. Korban selalu mengelak untuk membayar hingga mematik emosi pelaku yang menganiayanya menggunakan senjata tajam. Antara pelaku dan korban saling mengenal. Adapun motif dari pelaku melakukan pembunuhan tersebut, awalnya pelaku menagih hutang sebesar 4 juta rupiah kepada korban. Namun korban hanya janji sehingga membuat kesal pelaku. Sehingga pelaku melaksanakan pembunuhan. Atas perbuatan yang terduga pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. HA 31 tahun pelaku pembunuhan anak politisi PKS di Cilegon, Banten ditangkap. Pelaku yang beraksi seorang diri awalnya ingin mencuri berangkas di rumah politisi PKS tersebut, namun diketahui oleh korban. Korban sempat melakukan perlawanan namun dibalas tusukan oleh pelaku hingga tewas. Pelaku nekat bertindak kejahatan karena himpitan ekonomi. Setelah mengalami kerugian ratusan juta rupiah saat mencoba peruntungan melalui saham kripto. Motif ekonomi karena pelaku ini terlilit hutang yang awalnya yang bersangkutan main saham kripto dengan modal bersama dengan tabungan istri senilai 400 juta rupiah. Kemudian setelah berhasil sampai dengan 4 miliar, ini rugi atau kalah. Pelaku mencoba melakukan pencurian di sejumlah rumah mewah. Usai gagal mencuri di rumah politisi PKS Maman Suherman, pelaku kembali mencoba mencuri di rumah mantan anggota DPRD Roystuddin Sayuri. Namun naas aksi pelaku terpergok ART di rumah tersebut. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman penjara maksimal seumur hidup. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.